Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan channel The Blog Geduk. Sahabat-sahabat semuanya, pada kali ini kita akan bersama-sama lagi kelinong-kilong jajah desa Milangkori sambil menikmati suasana di bulan Ramadan yang hari ini bertepatan hari Kamis tanggal 28 Maret 2024. Jadi kira-kira kita sudah sampai dengan hari yang ke 15 atau 16. Oke, kita start dari Jalan Magelang Jogja sekitaran Kecamatan Mertodan, di mana di sebelah kanan ada kantor Camat Mertodan, juga ada Polsek Mertodan. Kalau kita menyusuri jalan ini tentunya teman-teman sudah tahu bahwa kalau kita jalan lurus itu sampai ke daerah Muntilan, Jogja dan seterusnya. Ini ada pintu gerbang Pasar Anyar, di mana kita akan belok ke kiri dan nanti kita akan masuk ke Desa Sumberjo. Desa Sumberjo ini adalah salah satu kelurahan atau salah satu desa yang ada di Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang. Nah, oleh karena itu, sebelum dilanjut saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi warga di Desa Sumberjo dan sekitarnya. Saat ini kami klinong-klinong jajah desa di pedesaan Panjenengan. Semoga ini menjadikan salah satu momen yang indah bagi warga Sumberjo, terutama teruntuk bagi warga Sumberjo yang kali ini mungkin berada di luar kota. Biasalah saya selalu menyebutkan warga desa setempat yang berada di luar kota. Setidaknya video ini menjadi obat tombol kangen, apalagi sebentar lagi kita akan ada Hari Raya Idul Fitri yang tentunya sudah jauh-jauh dipersiapkan untuk mudik ataupun pulang kampung untuk bersilaturahmi dan bersungkem kepada orang tua, juga sanak saudara, handetolan dan teman-teman sejawat di kampung. Oke sahabat-sahabat, pada kali ini kita melintasi di Desa Sumberjo. Sumberjo yang masih asri dengan ada persawahan, juga ada pepohonan yang cukup rindang membuat kita betah, walaupun saat ini suasana cukup panas karena kami melintasi jalan ini kurang lebih jam 11 atau jam setengah 12. Oleh karena itu cuaca cukup agak panas. Nah, ini bisa lihat di sebelah kiri ada persawahan yang masih menghijau dan di sebelah kanan tanpa ada makam yang juga dicat warna hijau bergariskan kuning. Dan di sebelahnya ada rumah dan ini ada Masjid Ar-Rahman Safinatun Jannah. Nah, semoga masjid ini tetap ramai dengan jamaahnya. Oke, sahabat-sahabat semua, kita lanjut kembali menelusuri jalan yang ada di Desa Sumberjo, Bandung Sumberjo, Mertoyudan, Magelang. Nah, masih berlanjut. Kalau kita lihat di langit tampak awan yang sudah menggelantung, karena kalau kami lihat di sebelah utara itu juga banyak awan yang menggelantung, mungkin mendung yang sudah pekat ya jam-jam segini. Oke, kita akan belok ke kanan yang tentunya masih di Desa Sumberjo. Oke sahabat-sahabat semuanya, sambil kita menikmati pemandangan-pemandangan yang ada di daerah ataupun di Desa Sumberjo, tidak ada salahnya apabila kita sedikit ngobrol masalah ketupat. Ya, tidak ada salahnya karena kita pada saat ini kan
mendekati bulan suci Ramadan ya. Kok mendekati bulan suci Ramadan, mendekati hari raya Idul Fitri ya. Siapa sih yang tidak suka dengan hadirnya hari raya Idul Fitri? Apalagi saya yakin sahabat-sahabat semua yang ada di rantau ya, keinginan untuk pulang tentunya akan sangat besar ya. Nah, sahabat-sahabat semuanya, bahwa yang namanya Idul Fitri tidak akan lepas dari yang namanya ketupat ya. Namun kita juga sadar bahwa tidak semua masyarakat, apalagi generasi muda pada saat ini, tahu bagaimana asal usul ataupun sejarah daripada ketupat ini. Nah, pada kali ini saya akan sedikit ya, kita istilahnya tukar kawruh bab sejarah yang namanya ketupat. Tentunya bagi yang sudah mengetahui sejarah ketupat, bisa saja video ini di skip ataupun diabaikan, ataupun kalau ingin menambah wawasan ataupun sekedar untuk ya mengingat-ingat kembali, tidak ada salahnya sahabat-sahabat semuanya mendengarkan daripada daripada sejarah ketupat. Mungkin sahabat-sahabat semuanya pada saat melihat video ini berpasan dengan makan sahur ataupun berbuka puasa ataupun sedang leye-leye setelah menjalankan sholat tarawih. Oke sahabat-sahabat semuanya, bahwa kalau kita baca-baca dalam halaman-halaman sejarah ataupun ya bisa dibaca di mana saja, bahwa ketupat itu pertama kali diperkenalkan oleh salah satu wali Songo, yakni Sunan Kalijogo. Kita sudah mengetahui bahwa yang namanya ketupat merupakan jenis makanan yang dibuat dari beras yang dimasukkan ke dalam janur atau anyaman janur dari daun kelapa yang masih muda. Ketupat ini biasa berbentuk kantong, prisma, lonjong, dan lain sebagainya yang kemudian dimasak. Biasanya bagi umat Islam, setiap datangnya hari raya Idul Fitri tentunya tidak lepas dari menghadirkan ketupat. Sahabat channel The Blog Gedok, ketupat merupakan makanan berasal dari Indonesia. Namun sejalan dengan perkembangan zaman, maka ketupat menyebar ke berbagai daerah seperti Brunei, Malaysia, Singapura, Thailand, dan juga Filipina. Secara singkat, sejarah ketupat itu sebenarnya sudah ada sejak zaman Hindu-Buddha di Jawa, sekitar tahun 1600-an, di mana Islam mulai menyebar di Jawa. Ketupat diperkenalkan dengan filosofi bermakna. Sosok yang memperkenalkan ketupat adalah Raden Mas Said, atau yang kita kenal dengan Sunan Kalijogo. Pada masa itu Sunan Kalijogo memperkenalkan ketupat sebagai makanan dengan filosofi khas Lebaran. Ketupat atau kupat dalam bahasa Jawa merupakan kependekan dari ngaku lepat dan laku papat. Ketupat menjadi simbol perayaan di Hari Raya Idul Fitri pada masa Kerajaan Demak yang dipimpin oleh Raden Patah. Sejarah ketupat menjadi salah satu simbol untuk perayaan Hari Raya Idul Fitri umat Islam sejak pemerintahan Demak di bawah kepemimpinan Raden Patah. Sunan Kalijaga membudayakan 2 kali bakto, yakni bakda Lebaran dan bakda kupat. Bakda kupat dimulai seminggu sesudah Lebaran. Pada waktu itu yang dikatakan sebagai bakdo ketupat, biasanya di tanah Jawa masyarakatnya selalu menganyam daun kelapa muda atau yang disebut janur, kemudian diisi beras dan dimasak. Kemudian ketupat tersebut diantarkan ke kerabat yang lebih tua sebagai lambang kerukunan, kebersamaan antar keluarga, dan juga bisa antar warga di lingkungannya. Sahabat channel The Blog Gedok, ternyata kita sudah meninggalkan desa Sumberjo dan sekarang kita berada di daerah Karangdaleman.
Nah, kita masih melanjutkan lagi mengupas, mengulik, dan ingin tahu daripada ketupat. Yang selanjutnya adalah bagaimana filosofi dari ketupat tersebut. Namun sebelum dilanjut, monggo bagi sahabat yang baru saja menemukan channel The Blog Geduk, jika senang dengan konten ini silahkan di subscribe. Terima kasih. Dan tentunya bagi sahabat-sahabat semuanya yang telah mendukung channel ini, kami ucapkan terima kasih. Oke, mari kita lanjutkan tentang filosofi ketupat. Ketupat atau kupat dalam bahasa Jawa merupakan kependekan dari ngaku lepat atau laku papat. Ngaku lepat artinya adalah mengakui kesalahan. Ngaku lepat diimplementasikan dalam bentuk sungkeman di hadapan orang tua. Prosesi sungkeman yakni bersimpuh di hadapan orang tua seraya memohon ampun. Ngaku lepat juga berbentuk saling mengakui dan memaafkan kesalahan satu sama lain. Sementara itu, laku papat artinya 4 tindakan dalam perayaan Lebaran. 4 tindakan tersebut adalah lebar, luber, lebur, dan labur. Lebar artinya seseorang akan bisa terlepas dari kemaksiatan. Lebur artinya lebur dari dosa. Luber artinya luber dari pahala, keberkahan, dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan labur artinya bersih. Adapun filosofi ketupat di hari Lebaran adalah 1. Janur. Janur atau daun kelapa muda menjadi pembungkus dari ketupat. Janur menurut filosofi Jawa merupakan kepanjangan dari sejatine nur. Artinya manusia berada dalam kondisi suci setelah berpuasa bulan Ramadan. Dalam budaya Jawa, janur juga dipercaya sebagai tolak bala. Bentuk ketupat. Bentuk segi 4 pada ketupat melambangkan keempat nafsu dunia, yaitu amarah, rasa lapar, rasa ingin memiliki sesuatu yang indah, dan rasa ingin memaksakan diri. Orang yang memakan ketupat diibaratkan telah mampu mengendalikan keempat nafsu tersebut selama berpuasa. Selain itu, bentuk dari ketupat yang segi 4 mempunyai makna kiblat papat limo pancer, yang berarti 4 arah mata angin dan 1 pusat, yaitu arah jalan hidup manusia, di mana pusatnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Anyaman ketupat. Anyaman ketupat memiliki detail rumit, artinya hidup manusia juga penuh dengan liku-liku. Pasti ada kesalahan di dalamnya selama menjalani kehidupan. Anyaman pada ketupat diharapkan memberikan penguatan satu sama lain antara jasmani dan rohani. Isi ketupat berupa butiran beras yang dibungkus dalam janur merupakan simbol kebersamaan dan kemakmuran. Ketika ketupat dibelah, warna putihnya melambangkan kebersihan setelah bermaaf-maafan satu dengan yang lainnya. Selanjutnya, hidangan pendamping ketupat. Ketupat biasanya disantap bersama hidangan pendamping yang berbahan santan seperti rendang, opor, gulai, dan lain-lain. Santan atau santen memiliki filosofi Jawa, yaitu pangapunten atau memohon maaf. Dengan begitu, ketupat memiliki filosofi mencerminkan kebersihan dan kesucian hati setelah memohon ampun dari segala kesalahan sesama manusia. Itulah sahabat-sahabat semuanya filosofi yang ada di makna daripada ketupat. Nah, bagaimana sahabat semuanya? Itulah tadi makna ataupun apa yang kita ketahui dari filosofi
dari ketupat. Mungkin Anda yang sudah pernah mendengar ataupun sudah mengetahui, jadikanlah ini untuk pengingat saja. Bagi teman-teman yang belum mengetahui, jadikanlah itu sebagai pembelajaran ataupun sebagai informasi yang bisa kita ambil hikmahnya. Ternyata daripada kata ketupat atau makanan ketupat, kita mendapatkan filosofi yang sangat mendalam. Akan tetapi dengan datangnya Hari Raya Idul Fitri, tentunya kita sebagai umat Islam sudah diberi ajaran-ajaran untuk menghadapi ataupun mengisi daripada hari raya tersebut. Salah satunya adalah sebelum kita melaksanakan sholat id, kita diwajibkan untuk membayar zakat, khususnya yang mampu. Begitu Mas Bro. Oke, sahabat-sahabat, mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah ataupun yang tidak berkenan di hati panjenengan. Semoga video ini memberikan inspirasi sekaligus menghibur. Oke, sebelum saya akhiri, selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.